Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada semester kali ini yaitu KD 3.5 yang menjelaskan tentang transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. KD 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun. KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. KD 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. KD 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung atau tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Materi yang pertama akan kita pelajari yaitu transformasi geometri. Dan pada bab transformasi geometri yang akan kita pelajari yaitu pertama pencerminan atau refleksi, yang kedua pergeseran atau translasi, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi. Dilatasi bisa merupakan perbesaran atau perkecilan. Untuk lebih memahami materi transformasi, coba kita amati tentang bagan atau peta konsep tentang transformasi. Silahkan diamati anak-anak. Pencerminan atau refleksi. Refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan dengan pencerminan. Kamu tahu cermin kan? Pasti kalian di rumah ada untuk mengaca pastinya. Nah, refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Coba kalian amati gambar berikut. Di situ ada berapa titik merah yang dicerminkan terhadap garis E, garis Y, sehingga membentuk bayangan di depannya. Coba lihat garis pada titik-titik merah pada gambar di atas. Garis dan titik-titik merah tersebut berpindah, namun seperti halnya dihadapkan pada cermin datar. Sama dengan translasi, refleksi juga punya rumus tersendiri loh. Rumus umum refleksi. Pencerminan terhadap sumbu X. Jika ada titik X, Y, maka bayangannya adalah X, min Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik X, Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X untuk titik X, Y, maka bayangannya adalah Y, X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X pada titik X, Y, maka bayangannya adalah min Y, min X. Sedangkan pencerminan terhadap garis X sama dengan H atau X, Y, maka pencerminannya adalah 2H min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K untuk X sama Y, maka bayangannya adalah X, 2K min Y.
Contoh soal, tentukan bayangan dari titik-titik berikut yang direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian gambarkan bayangannya pada bidang kartesius. Yang pertama titik A 3,2, B dengan koordinat 5,-1, C dengan koordinat min 2,4, dan D dengan koordinat min 3,-3. Jawab, titik A dengan koordinat 3,2, X-nya 3 dan Y-nya 2, maka diperoleh bayangan X sama dengan 3 dan Y sama dengan min Y sama dengan min 2. Jadi bayangan titik A 3,2 yaitu direfleksikan terhadap sumbu X adalah 3, min 2. Sedangkan titik B dengan koordinat 5,-1, X-nya 5, Y-nya sama dengan min 1, maka bayangan dari X 5 adalah 5. Dan bayangan dari Y adalah min Y, sehingga min 1 sama dengan 1. Jadi bayangan titik koordinat B 5,-1 yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah 5,1. Pada titik koordinat C, min 2,4 dengan X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 4, maka bayangan X sama dengan negatif 2 dan bayangan Y sama dengan min Y sama dengan negatif 4. Jadi bayangan dari titik C, negatif 2,4 yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah negatif 2, negatif 4. Pada titik D, koordinat D adalah negatif 3, negatif 3 dengan X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan negatif 3. Maka bayangan X sama dengan negatif 3 dan bayangan Y sama dengan negatif Y sama dengan negatif kali negatif 3 sama dengan 3. Jadi bayangan dari titik D adalah negatif 3, negatif 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah A. Bayangan A negatif 3, negatif 3. Untuk lebih memahami materi transformasi ini, silahkan kalian baca di buku modul dan dikerjakan latihan 1 pada buku modul yang telah dibagikan atau LKS yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Selamat mengerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.